Saya Erni Fiorentina dengan NIM 198000152. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran matematika di kelas 5 semester 2, pelajaran yang kelima, pengumpulan dan penyajian data, sub pelajaran kedua, penyajian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, selamat pagi. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali pada pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian semua. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Wah, semangat sekali ya anak-anak Ibu hari ini. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat mengikuti pembelajaran bersama dengan guru dan teman-teman kalian semua. Nah anak-anak, apakah hari ini teman-teman kalian semua sudah masuk atau belum ya kira-kira? Ataukah ada yang izin tidak dapat mengikuti pembelajaran mungkin karena sakit atau ada keperluan yang lain? Bagaimana anak-anak? Iya, tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan dalam belajar. Coba sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Siapa ya tadi yang berangkat paling pagi? Coba acungkan tangannya. Iya, bagus sekali. Tadi berangkat jam berapa? Wah, jam 6 ya, bagus sekali. Nah sekarang coba pimpin berdoa untuk teman-temannya ya. Terima kasih sudah mimpin doa untuk teman-temannya ya. Nah sekarang coba kalian berdiri terlebih dahulu. Seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ingat ya anak-anak, berdiri dengan sikap yang apa? Iya betul sekali, dengan sikap yang baik. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan birama 4/4, jatuh pada hitungan 1, dimulai. Ya, terima kasih anak-anak, silahkan duduk kembali. Nah, gimana nih anak-anak? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Wah, semangat sekali ya anak-anak Ibu hari ini. Iya, sekarang coba kalian cek kerapihan diri masing-masing. Jika ada yang belum rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu ya anak-anak. Lalu jangan lupa melihat di sekeliling kalian. Kalau masih ada sampah, kalian ambil terlebih dahulu, lalu dibuang ke mana? Iya, betul sekali. Lalu dibuang ke tempat sampah. Nah anak-anak, jika sudah rapi dan bersih seperti ini, pastinya kalian semua akan lebih bersemangat dalam belajar. Nah, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa ya kira-kira? Iya, tepat sekali, benar. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengumpulan data. Wah, bagus sekali ya anak-anak. Ternyata kalian semua masih ingat apa yang kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran yang kelima, yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data, subpelajaran kedua, penyajian data. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian setelah melihat tayangan PPT yang sudah Ibu berikan, kalian nanti dapat menganalisis data yang berkaitan dengan data diri peserta didik dan membandingkannya dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram data, dan diagram garis. Yang kedua, nanti setelah kalian berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing, kalian akan mampu menyusun penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba sekarang kalian perhatikan PPT yang akan Ibu sajikan ya. Kalian pahami dan simak dengan baik-baik. Nah sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua nih. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan penyajian data?
Iya, betul sekali. Jadi, penyajian data itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan penelitian yang dilakukan oleh seseorang. Nah, di sini penyajian data bertujuan agar data yang telah dikumpulkan itu dapat dipahami dengan mudah. Bisa dimengerti anak-anak? Iya, bisa ya. Bagus sekali anak-anak ibu. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa saja sih bentuk-bentuk penyajian data? Iya, bagus sekali, yaitu menggunakan tabel. Coba sekarang apalagi anak-anak? Iya, bagus sekali, benar. Dengan menggunakan daftar. Terus apalagi anak-anak? Iya, betul sekali, dengan menggunakan gambar juga bisa. Nah, anak-anak, jadi penyajian data itu ada beberapa bentuk ya. Antara lain yaitu yang pertama, dengan menggunakan daftar. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan tabel. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan gambar atau disebut juga dengan piktogram. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan diagram batang. Dan yang kelima yaitu dengan menggunakan diagram baris. Nah anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan PPT yang akan Ibu tayangkan. Kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk daftar terlebih dahulu. Siap anak-anak? Iya, bagus sekali anak-anak Ibu. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan contoh yang ada di dalam PPT berikut ini. PPT yang ada di samping Ibu bisa kalian lihat. Nah di situ Benny menanyai semua teman-temannya tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskannya di papan tulis. Benny menuliskan 30 tinggi badan siswa kelas 5. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan data yang tulis Benny di papan tulis seperti yang ada di samping Ibu. Untuk menafsirkan data yang telah dibuat oleh Benny, maka kita terlebih dahulu harus mengurutkan data tersebut ke dalam suatu daftar. Daftar dari yang terkecil sampai ke terbesar. Coba sekarang kalian perhatikan seperti tayangan PPT ada di samping Ibu ini. Nah, bisa kalian perhatikan ya anak-anak bahwa data setelah diurutkan itu data yang terkecil yaitu 138 sampai data yang terbesar yaitu 165. Setelah mengetahui urutan data yang diperoleh oleh Benny, maka kita ketahui bahwa data yang terendah yaitu 138, di mana siswa yang memiliki tinggi 138 ada 2 anak. Kemudian data yang tertinggi yaitu adalah 165. Nah anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan PPT yang ada di samping Ibu ini. Nah dalam PPT tersebut sudah terlihat ya bahwa siswa yang memiliki tinggi 165 itu ada 1 anak. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 140 ada 2 anak. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 142 itu ada 2 anak. Siswa yang memiliki tinggi 143 ada 1 anak. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 145 ada 1 anak. Dan siswa yang memiliki tinggi 148 itu ada 1 anak. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 149 ada 1 anak. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 150 ada 3 anak. Kemudian ada siswa yang memiliki tinggi 151 1 anak, dan siswa yang memiliki tinggi 152 ada 2 anak. Kemudian untuk siswa yang memiliki tinggi 154 berjumlah 2 anak. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 155 ada 2 anak. Siswa yang memiliki tinggi 156 ada 2 anak. Setelah itu, siswa yang memiliki tinggi 157 ada 2 anak. Kemudian, siswa yang memiliki tinggi 158 ada 1 anak. Kemudian, siswa yang memiliki tinggi 160 ada 2 anak. Kemudian, siswa yang memiliki tinggi 162 ada 1 anak. Nah, kemudian siswa yang memiliki tinggi 162 ada 1 anak. Setelah itu, siswa yang memiliki tinggi 163 ada 1 anak. Dan yang terakhir yaitu tadi nilai yang terbesar yaitu 165 yang dimiliki oleh 1 anak. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel.
Nah, anak-anak, kira-kira apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tabel? Coba yang tahu, acungkan tangannya. Iya, benar sekali. Jadi, tabel itu merupakan penyajian data dalam baris dan kolom. Nah, anak-anak, biasanya penyajian data dalam bentuk tabel ini juga dapat disajikan dengan struktur yang jauh lebih kompleks. Biasanya, tabel ini digunakan dalam komunikasi, kemudian penelitian, dan juga analisis data. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan tayangan PPT yang akan Ibu sajikan seperti di samping Ibu ini. Nah, di situ Edo menuliskan golongan darah teman-temannya. Edo menanyai golongan darah teman-temannya satu per satu. Nah, kemudian Edo menuliskannya di kertas. Dari data yang diperoleh Edo, yaitu terdapat golongan darah terdiri atas A, kemudian B, AB, dan O. Nah, anak-anak, jika kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data yang ada di samping Ibu ini masih bisa mewakili ya. Namun, jika kita menginginkan data beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, kemudian B, AB, dan O, maka tabel yang ada di samping Ibu ini masih sulit untuk dibaca. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mudah untuk membaca data tersebut, maka dapat dibuat seperti gambar di samping Ibu ini. Bisa kalian perhatikan ya. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut dapat juga loh disajikan dalam berbagai bentuk tabel. Nah, jika data di atas disajikan dalam bentuk tabel yang memberikan kolom dan baris, maka akan dapat terlihat seperti gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan ya anak-anak, bisa kalian lihat. Nah anak-anak, kemudian dari data di atas, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Coba, siapa yang tahu keuntungannya itu apa saja? Iya, benar sekali, yaitu kita lebih mudah untuk membacanya dan mengetahui banyaknya siswa kelas 5. Dan kita dapat melihat banyaknya siswa kelas 5 pada kolom nomor. Lalu, untuk kelemahannya apa ya anak-anak? Coba, siapa yang tahu, acungkan tangannya. Nah anak-anak, jika kita menginginkan banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, maka tabel tersebut masih sulit untuk dipahami karena kita harus menghitung satu persatu. Contohnya, berapa banyak siswa yang memiliki golongan darah A? Nah, dari pertanyaan tersebut, kita harus menghitung terlebih dahulu dalam tabel berapa banyak sih siswa yang memiliki golongan darah A. Nah, dalam tabel tersebut, contohnya yaitu ada Beni, kemudian Arin, Pandu, Zaki, dan lain sebagainya. Daftar golongan sebelumnya dapat pula kita buat tabel dalam bentuk yang lain, seperti tayangan yang ada dalam PPT di samping Ibu ini. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak. Dari tabel tersebut, kalian akan sangat mudah untuk menentukan siapa saja sih anak yang memiliki golongan darah A, kemudian B, AB, dan O. Nah, di sini dalam kolom nomor itu dapat menentukan jumlah golongan darah. Mengerti anak-anak? Iya, bagus sekali anak-anak Ibu dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Pintar sekali. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan ya dalam tayangan PPT berikut ini. Kalian dapat melihat bahwa golongan darah A ada 12 anak. Golongan darah B ada 7 anak. Golongan darah AB ada 3 anak. Dan golongan darah O ada 8 anak. Apabila golongan darah di atas menginginkan banyaknya siswa dalam golongan darah tertentu, maka dapat kalian lihat seperti gambar yang ada dalam PPT berikut ini. Anak-anak, dari gambar PPT ada di samping Ibu ini terdapat tabel. Nah, tabel tersebut menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu ada golongan darah A, kemudian B, AB, dan O. Nah, sedangkan untuk banyaknya siswa yang memiliki golongan darah masing-masing, baik itu A, kemudian B, AB, dan O, yaitu pada kolom banyak siswa atau juga disebut sebagai frekuensi. Coba, di sini siapa yang tahu apa itu tabel frekuensi? Yang tahu, coba acungkan tangannya.
Ya, benar sekali. Jadi, tabel frekuensi itu merupakan tabel yang menyatakan banyaknya suatu kejadian. Bagus sekali anak-anak ibu. Pintar semua ya ternyata. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan ya, seperti gambar yang ada pada tayangan PPT di samping ibu ini. Di situ terlihat bahwa pada tabel yang bagian bawah itu menunjukkan jumlah. Nah, di sini maksudnya jumlah yaitu adalah jumlah siswa di kelas 5. Nah, di sini jumlah siswa kelas 5 ada 30 anak. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya bahwa tabel frekuensi ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dengan kelompok-kelompok tertentu karena lebih mudah untuk melihat data secara keseluruhan. Tapi jika melihat data secara rinci atau secara detail itu memerlukan data tambahan. Mengerti anak-anak? Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk gambar atau biasa disebut juga dengan piktogram. Sekarang perhatikan contoh yang telah ibu berikan dalam PPT samping ibu ini. Nah anak-anak, bisa kalian baca ya bahwa Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar. Setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Nah, berikut ini merupakan data meminjam buku di sekolah Siti. Hari Senin ada 25 siswa, kemudian hari Selasa ada 20 siswa, hari Rabu ada 40 siswa, hari Kamis ada 15 siswa, hari Jumat ada 10 siswa, dan hari Sabtu yaitu ada 45 siswa. Nah anak-anak, dari data di atas dapat pula disajikan dengan menggunakan diagram gambar atau disebut juga dengan apa anak-anak? Iya, betul sekali, dengan piktogram. Nah anak-anak, bisa kalian perhatikan pada tayangan PPT yaitu coba kalian perhatikan di situ ada dua gambar, yaitu siswa yang membaca buku warna biru dan siswa yang membaca buku warna kuning. Perhatikan ya anak-anak bahwa siswa yang membaca buku warna biru itu untuk mewakili 10 siswa. Sedangkan siswa yang membaca buku warna kuning mewakili 5 siswa. Mengerti? Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Seperti yang terlihat dalam tayangan PPT berikut ini, kalian bisa perhatikan ya bahwa contohnya itu di hari Senin ada 25 anak. Nah, dari 25 anak ini bisa kita buat menjadi diagram gambar. Caranya bagaimana Bu Guru? Nah, caranya begini. Tadi kan untuk siswa yang mewakili 10 anak itu ditunjukkan dengan siswa yang baca buku warna biru. Jadi, kita memasukkan dua gambar siswa yang baca buku warna biru. Itu kan sama dengan berjumlah 20 ya anak-anak. Nah, kita tambah satu lagi yaitu siswa yang baca buku warna kuning. Karena yang baca warna kuning itu melambangkan berapa tadi? Iya, mewakili 5 siswa. Jadi, 2 siswa yang baca buku warna biru dan 1 siswa yang baca buku warna kuning. Itu sama dengan 25 siswa. Benar sekali anak-anak ibu, pintar. Untuk hari-hari berikutnya, kalian juga bisa mengerjakan atau menentukannya dengan cara yang sudah ibu sampaikan tadi. Mengerti anak-anak? Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Kemudian kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa sih fungsi dari membuat suatu diagram? Kalau ada yang tahu, silahkan acungkan tangannya. Iya, bagus sekali, ternyata semua tahu ya. Coba sekarang sebutkan ya anak-anak, apa sih fungsi ataupun tujuan dari membuat suatu diagram? Iya, betul sekali, yaitu salah satu fungsi ataupun tujuan dari membuat suatu diagram yaitu agar lebih mudah dalam membacanya. Benar sekali, jempol untuk anak-anak ibu. Nah, selain itu, membuat diagram juga dapat digunakan untuk menyajikan atau menampilkan suatu data dalam bentuk yang lebih sederhana. Lalu anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat suatu diagram batang? Iya, belum tahu ya? Baik, sekarang ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Kalian perhatikan PPT yang ada di samping ibu ini. Kalian perhatikan dan simak baik-baik penjelasan dari ibu. Mengerti anak-anak? Iya, pintar sekali.
Seperti tayangan PPT yang ada di samping ibu ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu buatlah dua sumbu, sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah anak-anak, biasanya sumbu mendatar ini adalah sumbu bilangan frekuensinya. Nah, untuk pembagian skalanya pada masing-masing sumbu biasanya mengambil skala yang berbeda. Mengerti anak-anak? Langkah yang kedua yaitu masing-masing nama kategori untuk batangnya yaitu berupa 4 persegi panjang sebagai frekuensi. Nah anak-anak, di sini lebar batangnya antara nama kategori harus sama. Dan ingat ya, jarak antara batang satu dengan batang yang lainnya harus sama. Kemudian langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, yaitu kalian warnailah batang yang telah kalian buat tadi. Tapi ingat ya, harus diwarnai dengan warna yang sama. Nah, jika kalian ingin membuat suatu arsiran itu juga bisa, namun harus memiliki corak yang sama. Mengerti anak-anak? Ya, bagus sekali anak-anak ibu. Sekarang, coba kalian semua perhatikanlah contoh yang ibu berikan dalam PPT di samping ibu ini. Dayu mencatat profesi orang tua kelas 5 di SDN Nusantara 01. Nah, di sini setelah Dayu menanyai satu persatu, maka Dayu memperoleh hasil data profesi orang tua siswa di kelas 5 SDN Nusantara 01 adalah sebagai berikut. Pegawai sipil atau PNS ada 8 orang. Kemudian TNI ada 5 orang. Petani berjumlah 12 orang, kemudian guru berjumlah 3 orang, dan wira swasta berjumlah 2 orang. Nah, bisa kalian perhatikan ya anak-anak, seperti gambar diagram batang yang ada dalam PPT. Di situ setiap data akan dimasukkan dan diinput ke dalam diagram batang. Data-data yang dimasukkan itu adalah data yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Mengerti anak-anak? Iya, bagus sekali anak-anak ibu, cepat sekali mengerti. Nah anak-anak, untuk penyajian data yang terakhir yaitu penyajian data dalam bentuk garis. Coba ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan diagram garis? Coba yang tahu acungkan tangannya. Iya, tepat sekali. Benar sekali ya anak-anak. Jadi, diagram garis itu merupakan suatu penyajian data dalam statistik yang menggunakan diagram berbentuk garis. Nah, anak-anak semua perlu kalian ketahui ya bahwa penggunaan diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam statistik yang didapat berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu, tetapi secara berurutan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh yang ada dalam tayangan PPT berikut ini. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Berikut adalah catatan berat badan Lani selama 5 tahun. Nah anak-anak, bisa kalian perhatikan ya dalam tayangan PPT yang ada di samping ibu ini. Nah di situ kalian dapat melihat terdapat tabel. Tabel tersebut merupakan tabel yang menyatakan berat badan Lani selama 5 tahun. Jadi pada saat Lani berumur 7 tahun, ia memiliki berat badan 25 kg. Kemudian pada saat umur 8 tahun, Lani memiliki berat badan 28 kg. Selanjutnya, saat Lani berumur 9 tahun, ia memiliki berat badan 32 kg. Selanjutnya, saat Lani umur 10 tahun, ia memiliki berat badan 33 kg. Dan pada saat umur 11 tahun, Lani memiliki berat badan 35 kg. Nah anak-anak, dari data yang diperoleh sebelumnya dapat pula disajikan dengan menggunakan tabel seperti gambar di samping ini. Nah, pada saat umur Lani 7 tahun, ia memiliki berat badan 25 kg, sehingga pasangannya 7,25. Selanjutnya, pada saat umur 8 tahun, Lani memiliki berat badan 28 kg,
sehingga pasangannya 8,28. Selanjutnya, saat Lani berumur 9 tahun, ia memiliki berat badan 32 kilo. Nah, pasangannya yaitu 9,32. Selanjutnya, pada umur 10 tahun, Lani memiliki berat badan 33 kilo. Kemudian, pada saat umur Lani 10 tahun, ia memiliki berat badan 33 kilo, sehingga pasangannya yaitu 10,33. Nah, yang terakhir yaitu pada saat umur Lani 11 tahun, ia memiliki berat badan 35 kilo, sehingga pasangannya yaitu 11,35. Lalu, bagaimanakah cara mengubah data-data tersebut ke dalam diagram garis? Nah, anak-anak, langkah yang dapat kalian lakukan yaitu yang pertama, kalian buatlah garis horizontal atau garis mendatar. Biasanya, garis horizontal atau garis mendatar ini diisi oleh waktu. Nah, pada contoh soal yaitu garis horizontal atau garis mendatar diisi oleh umur siswa. Kemudian langkah yang kedua yaitu kalian buatlah garis vertikal atau garis tegak. Nah, dalam contoh soal tadi garis tegak atau garis vertikal diisi oleh berat badan siswa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu buatlah titik-titik antara umur siswa dengan berat badan siswa. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu hubungkan titik-titik menggunakan garis lurus. Nah, anak-anak, dari data dalam tabel yang kalian lihat sebelumnya, sekarang data tersebut dapat pula dibuat ke dalam diagram garis seperti tayangan PPT yang ada di samping ini. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak? Anak-anak, agar kalian lebih mudah memahami materi penyajian data hari ini, coba sekarang kalian perhatikan video pembelajaran yang sudah Ibu berikan pada tayangan PPT berikut ini. Nah, sekarang agar kalian lebih paham dengan baik apa itu penyajian data, yaitu mulai dari bentuk daftar, bentuk tabel, kemudian bentuk diagram gambar atau piktogram, bentuk diagram batang, dan bentuk diagram garis. Coba sekarang kalian cara berkelompok. Kelompoknya seperti biasa, yaitu kelompok kecil, yang masing-masing satu kelompok terdiri atas 4 orang anak. Kalian coba mengerjakan soal yang sudah Ibu sediakan dalam media pembelajaran, kotak putar, tabel, dan 3 baris. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian sudah melihat video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, sekarang kalian lihatlah bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran, kotak putar, tabel, dan 3 baris. Data dalam bentuk daftar. Nah, untuk mengerjakannya seperti yang tadi ya, kita harus membuka laci yang berisi petunjuk terlebih dahulu. Nah, di sini diambil terlebih dahulu, kita baca petunjuknya. Yang pertama, buka laci yang berwarna merah. Yang kedua, bukalah soal yang terdapat dalam laci yang kalian buka. Yang ketiga, input data ke dalam daftar menggunakan kertas yang disediakan oleh guru. Yang keempat, setelah selesai menginput data, tancapkan kertas menggunakan paku ke dalam tempat yang telah disediakan.
Sekarang kita buka laci yang berwarna merah untuk mengetahui soalnya. Nah, di sini soalnya hasil penjualan barang-barang koperasi sekolah selama 6 hari adalah Senin Rp45.200, Selasa Rp50.500, Rabu Rp60.000, Kamis Rp75.000, Jumat Rp40.000, dan Sabtu Rp65.500. Pertanyaannya, dari data di atas, tulislah dalam bukumu atau kertas yang disediakan oleh guru dalam bentuk daftar dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Kemudian yang kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Kemudian urutan dari paling rendah sampai paling tinggi. Nah, nanti kalian kerjakan di kertas yang sudah disediakan oleh guru ya. Setelah itu, kalian akan menempelkan setiap komponen yang ada dalam laci seperti ini. Kalian tempel di sini. Nanti setelah itu, kalian tempelkan di sini dengan menancapkan paku. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan seperti contoh berikut ini, kalian bisa tempelkan di sini dengan menggunakan paku. Seperti ini bisa kalian tempelkan. Nah, nanti setelah kalian tempel, hasilnya seperti ini agar bisa dilihat oleh teman-teman kalian yang lain. Penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, yang pertama kalian harus membuka terlebih dahulu laci berwarna hijau. Di sini ada petunjuk penggunaan media. Kita ambil terlebih dahulu. Nah, di sini petunjuk nomor 1, buka laci soal yang berwarna ungu. Yang kedua, bukalah soal yang terdapat dalam laci yang kalian buka. Yang ketiga, input data ke dalam tabel menggunakan kertas yang disediakan oleh guru. Yang keempat, setelah selesai menginput data, tancapkan kertas menggunakan paku ke dalam tempat yang telah disediakan. Nah, kita buka terlebih dahulu laci berwarna ungu yang berisi soal. Nah, di sini Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Hari Senin terjual 64 buku. Hari Selasa terjual 36 buku. Hari Rabu 45 buku. Hari Kamis 40 buku. Hari Jumat 60 buku. Dan hari Sabtu 30 buku. Pertanyaannya, A. Buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. B. Hari apakah penjualan buku terbanyak? Dan C. Hari apakah penjualan buku paling sedikit? Setelah membaca soal, nanti kalian akan mengerjakan di kertas yang sudah disediakan oleh bu guru ya. Nanti kalian bisa menempelkan setiap komponen yang ada dalam laci berwarna ungu di sini. Nah, di sini ada beberapa komponen. Komponennya nanti kalian tancapkan dan juga kalian tempelkan di kertas ini. Setelah selesai, nanti kertasnya ditempel di sini. Mengerti ya? Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan nanti kalian tempel seperti ini ya. Nah, setelah sudah tertempel, nanti bisa dilihat oleh teman-teman kalian yang lainnya. Kemudian penyajian data dalam bentuk gambar. Nah, langkah pertama yaitu kita harus membuka terlebih dahulu petunjuk yang ada di laci warna kuning. Di sini petunjuknya diagram gambar dari data berikut. Nah, di sini ada data penjualan sapi perah selama 4 tahun ya anak-anak. Bisa kalian perhatikan dalam tabel. Di sini mulai dari 2007 sampai 2010. Nah, di sini gambar sapi ini mewakili 1000 ekor. Nanti kalian kerjakan di kertas yang sudah ibu sediakan. Setelah selesai, kalian tempel di sini. Nah, anak-anak, setelah kalian nanti selesai mengerjakan, kalian bisa tempel di sini ya. Tempel seperti tadi. Penyajian data dalam bentuk batang dan garis.
Langkah yang pertama harus kalian lakukan yaitu bukalah laci berwarna ungu yang berisi petunjuk tentang penggunaan media. Petunjuk yang pertama, buka laci soal. Kalian bisa memilih salah satu laci dari warna oranye dan merah. Yang kedua, bukalah soal yang terdapat dalam laci yang kalian buka. Yang ketiga, input data dari soal ke diagram batang. Yang keempat, beri nama setiap diagram batang. Nama sudah tersedia dalam laci. Yang kelima, tarik pita sesuai dengan data yang kalian peroleh. Yang keenam, setelah itu input data dari diagram batang ke diagram garis dengan menancapkan paku yang terdapat pada laci warna pink. Yang ketujuh, hubungkan setiap paku dengan benang yang terdapat pada laci warna kuning. Pateni. Yang kedua, kita akan mengambil soal pada laci yang berwarna oranye. Kita ambil soalnya. Nah, soal di sini berisi, Lani mencatat siswa pengunjung perpustakaan selama 5 minggu. Lani mencatat dari buku tamu perpustakaan. Ternyata diperoleh data sebagai berikut. Minggu pertama, pengunjungnya 60 siswa. Minggu kedua, pengunjungnya 80 siswa. Minggu ketiga, pengunjungnya 100 siswa. Minggu keempat, pengunjungnya 110 siswa. Dan minggu kelima, pengunjungnya 120 siswa. Nah, pertanyaannya, A. Sajikan data pengunjung perpustakaan di atas dalam diagram batang dan diagram garis. B. Kapan pengunjung perpustakaan paling banyak? Dan C. Kapan pengunjung perpustakaan paling sedikit? Setelah itu, kita akan menamai setiap diagram batang dengan mengambil paku yang berada pada laci warna pink. Kita tancapkan minggu pertama, kita tancapkan di sini. Kemudian minggu kedua kita tancapkan seperti tadi di sini. Minggu kedua. Setelah itu minggu ketiga kita tancapkan kembali dengan mengambil paku. Nah, di sini minggu ketiga. Kemudian minggu keempat kita kembali menancapkannya di sini ya anak-anak. Kalian bisa tancapkan nanti. Nah, kemudian minggu kelima. Minggu kelima Nah, langkah selanjutnya kita akan menarik pita sesuai dengan data yang sudah kita peroleh tadi. Nah, untuk minggu pertama tadi kita memperoleh data sebanyak 60. Nah, di sini kita menarik ke arah 60. Kita ambil paku, kemudian kita tancapkan sesuai dengan data yang diperoleh tadi. Nah, di sini kita tancapkan. Kemudian data yang kedua yaitu 80. Pada minggu kedua yaitu 80. Kita tancapkan di sini 80. Nah, setelah itu pada minggu ketiga yaitu pengunjungnya ada 100. Kita tarik ke 100. Nah, di sini 100 kita tancapkan ya anak-anak. Nah, di sini setelah itu minggu keempat yaitu kita memperoleh data 120 pengunjung. Kita tarik ke angka 120 di sini. Nah, setelah itu kita tancapkan kembali. Kemudian anak-anak kita masukkan data minggu kelima yaitu sebesar 110. Nah, kita luruskan terlebih dahulu di sini 110.
Nah, sudah lurus ya. Setelah itu kita tancapkan paku di sini. Nah, anak-anak, sekarang bisa kalian perhatikan ya, semua data yang kita peroleh tadi sudah masuk ke diagram batang. Nah, dari diagram batang ini kita bisa buat ke diagram garis dengan cara menghubungkannya dengan benang. Nah, sebelum kita menghubungkan dengan benang, kita ambil terlebih dahulu paku yang berada di laci warna pink. Lalu kita tancapkan paku di titik 0 ya anak-anak. Di sini kita tancapkan. Nah, di sini sudah tertancapkan paku di titik 0. Selanjutnya kita mengambil benang yang berada pada laci berwarna kuning. Kita ambil benangnya. Nah, di sini kita hubungkan dari titik 0. Di sini kita hubungkan dari titik 0 ya anak-anak. Kemudian kita hubungkan sampai selesai. Kita hubungkan terus di sini. Nah, dan di sini. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak. Nah, sekarang semua data sudah terinput. Dari diagram batang kita juga bisa mengubahnya ke diagram garis seperti yang ada pada video ini. Nah anak-anak, untuk pertanyaan nomor 1 tadi, yaitu sajikan data pengunjung perpustakaan dalam diagram batang dan diagram garis. Sekarang kita sudah menyajikannya ke dalam diagram batang dengan menggunakan pita dan diagram garis dengan menghubungkannya dengan benang. Sekarang untuk menjawab soal nomor 2, yaitu kapan pengunjung perpustakaan paling banyak. Nah, bisa kalian lihat ya anak-anak, di sini data yang tertinggi yaitu ada pada minggu keempat. Sebanyak 120 pengunjung. Nah, sekarang untuk menjawab soal nomor 3, yaitu kapan pengunjung perpustakaan paling sedikit. Nah, bisa kalian perhatikan ya anak-anak, data yang paling terendah yaitu ada pada minggu pertama, sebanyak 60 pengunjung. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini akan segera berakhir. Coba, apakah kalian semua masih bersemangat? Iya, masih ya, walaupun sudah di akhir, tetapi harus tetap bersemangat dalam belajar. Sekarang, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Tadi kita belajar apa saja ya? Ayo, siapa yang bisa? Iya, benar sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, coba siapa lagi yang masih ingat? Iya, benar sekali. Tadi kita juga sudah belajar mengenai penyajian data dalam bentuk batang dan garis. Iya, benar sekali. Tadi kita juga sudah belajar mengenai penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram. Iya, benar sekali. Ternyata masih ingat semua ya. Tadi kita juga sudah belajar penyajian data dalam bentuk daftar. Wah, ternyata anak-anak Ibu semua masih ingat apa yang telah kita pelajari hari ini. Bagus sekali semuanya. Nah anak-anak, kesimpulannya yaitu penyajian data sangat perlu dilakukan karena dengan menyajikan data maka kita akan lebih mudah untuk membaca suatu data dengan lebih cepat. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa bentuk-bentuk penyajian data yaitu yang pertama ada menggunakan daftar, yang kedua yaitu menggunakan tabel, yang ketiga yaitu menggunakan diagram gambar atau piktogram, yang keempat menggunakan diagram batang, dan yang kelima yaitu menggunakan diagram garis. Sekarang semua berdiri terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita menyanyikan lagu daerah. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Baik anak-anak, menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dimulai. Wah, bagus sekali ya anak-anak Ibu. Ternyata kalian semua sudah hafal lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, sekarang kalian boleh duduk kembali.
Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan saat pulang ke rumah. Nah coba, tadi siapa yang memimpin doa? Ya, bagus sekali. Nah sekarang coba pimpin berdoa kembali ya untuk teman-temannya. Terima kasih sudah memimpin doa untuk teman-temannya ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Jangan sering keluar rumah. Nah, kalau kalian keluar rumah harus memakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Semangat belajar. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum